Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di seluruh Indonesia yang saya hormati, berjumpa lagi dengan kami di saputragroup.co.id dalam seri SRI Organik. Para petani yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan satu pengamatan terhadap tanaman dengan pola SRI Organik di usia 40 hari. Coba kita amati secara keseluruhan dulu bagaimana tanaman yang ada di sekitar kita ini varietasnya IR64. Kebetulan ini IR64. Ini sebenarnya benih dasar atau BD atau foundation sheet atau FS. Tetapi kita perlakukan dengan SRI Organik. Nah, ini ditanam tanggal 13 Desember 2012. Hari ini tanggal 23 Januari 2013. Artinya tanaman ini berusia 40 hari setelah tanam. Nah, pada proses penanaman kemarin kita menggunakan pola SRI Organik, di mana kita tanam di usia 10 hari ya, satu-satu atau inling, satu lubang satu tanam, usia 10 hari, jarak tanam 35-35, ini legowo 40, ini 40 cm, ini 35, ada 5 tancap, gang satu lagi, gang 40 lagi. Nah, para petani di seluruh Indonesia tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kita bisa. Coba kita lihat dan kita amati tanaman ini. Ini kita perlakukan tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, kalau kita lihat secara performa fisik saja, dari anakan saja, anakan ini sudah kita hitung untuk mempersingkat. Ini hampir rata-rata di atas 50 anakan. Di usia 40 hari ini, masa produktif untuk menghasilkan anakan sudah maksimal. Artinya ini sudah puncak ya, karena ini akan menjelang masa-masa primordial. Harapannya jumlah anakan sudah maksimal di usia 40 hari ini. Mungkin masih ada 1-2 tetapi tidak cukup banyak ya. Artinya ini rata-rata secara umum bisa dipastikan ada 40 anakan secara umum. Ada yang maksimal, ada yang tidak. Bahkan ada yang 60 lebih. Nanti kita akan hitung lagi di usia-usia menjelang panen. Para petani di seluruh Indonesia yang saya hormati, ternyata dengan perlakuan organik pun ya, kita tidak kalah dengan yang konvensional. Ya. Ini sama, umur tanamnya juga sama, hampir sama. Ya. Bahkan justru kalau dari aspek anakan dan performa fisik di usia 40 hari ini jauh lebih bagus dibanding yang konvensional. Coba kita lihat, kita amati secara lebih detail lagi. Kita amati tadi sebelum 10 hari sebelum ini kita sudah tutorialkan, sudah kita videokan. Postur tanaman terlihat jauh lebih kokoh, nah, jauh lebih buka, lebar. Kalau orang mungkin teker, gitu. Nah, tetapi kalau kita amati, kita coba lihat yang konvensional, dengan jarak tanam yang lebih lebar, ternyata postur tanaman itu berbeda dengan postur tanaman yang jarak tanamnya. Nah, coba kita amati. Tanaman cenderung ramping ya, lurus ke atas ya, tidak mekar begini. Karena jarak tanam ini lengkap. Ini sekitar 27 cm. Di sini bahkan cuma 25 ya. Ini 27 tapi di sininya sekitar 25. Tetapi kalau ini kalau kita amati secara lebih detail ya, melencir-lencir. Anakan paling sekitar 10-15. Ya. Sudah kasat mata sudah terlihat jauh lebih sedikit ya. Tetapi kalau kita melihat dengan pola ini, dengan pola SRI Organik, ini postur tanaman jauh lebih terbuka ya, dan ini akan mempengaruhi kekekaran tanaman saat menjelang panen nanti. Nah, padahal kalau kita komparasikan ya, biaya untuk menghasilkan ya tanaman seperti ini dengan samping ini jauh lebih banyak. Nah, coba kita mencoba saja ini yang maksimal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 ya. 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3 ya. 3 dan kemungkinan masih ya. 53 anakan. Ya. Ya, kita amati fisik tanaman itu sudah berbeda. Ya, semua lebih jauh lagi, ya. Lebih jauh. Mungkin kita bisa lihat performa fisik lebih jauh dari kejauhan terlihat berbeda. Ini jauh lebih membuka begini, ya, keker, tetapi melebar. Kalau ini cenderung berdiri tegak. Padahal ini menggunakan pupuk kimia, ini tanpa pupuk kimia. Kenapa kok bisa? Ada perlu kita ketahui bahwa sebenarnya proses tanaman bagaimana proses tanaman ini menyerap unsur hara di tanah, itu sebenarnya ada pembantunya. Ada yang membantu tanaman bagaimana agar unsur-unsur hara ya, dan baik mikro maupun makro ya, mulai dari N, P dan K dan lain sebagainya di tanah atau di lingkungan sekitar ini bisa terserap makanan, itu membutuhkan apa yang disebut dengan pembantu atau dalam bahasa Jawa perewangan. Nah, perewangan itu apa bentuknya? Yaitu mikroorganisme yang ada di tanah ini, di mana tanah yang ada di sekitar saya ini cukup banyak mikroorganisme yang membantu tanaman bagaimana tanaman ini bisa efektif memakan pupuk yang ada di lingkungan, bahkan di udara ini. Tetapi sementara tanah-tanah yang ada di samping ini ya, tidak cukup ya mikroorganisme karena kurangnya ya, bahan-bahan organik dan mikroorganisme yang ada karena eksploitasi yang berlebihan, penggunaan pestisida, pupuk kimia yang berlebihan sehingga tanah cenderung mati. Nah, sehingga apa? Dalam proses pemupukannya kita menggunakan apa yang disebut dengan istilah satu pupuk organik, yang kedua pupuk hayati. Jadi perkembangan teknologi organik hari ini jauh lebih besar. Ya. Kalau pupuk organik, mungkin kandungan-kandungan bahan-bahan organik di tanah itu harus didukung. Tanah kita sudah minus kandungan organik. Apakah dari kotoran hewan, dari hijau-hijauan daun dan lain sebagainya, kita kembalikan ke tanah. Tetapi itu juga tidak cukup ya. Harus dibantu dengan penambahan mikroorganisme, apa yang disebut dengan pupuk hayati. Sehingga kita menggunakan bokasi, tetapi sudah kita berikan atau sudah kita fermentasi dengan memberikan banyak mikroorganisme pembantu tanaman. Contoh misalkan, salah satu mikroorganisme yang penting bagi tanaman adalah misalkan bakteri penambat N misalkan. Nah, mikroorganisme penambat N ini berfungsi ketika ada nitrogen yang ada di sekitar lingkungan tanaman ini, itu dia akan mengikat ya, nitrogen yang ada, sehingga bisa dimakan oleh tanaman. Yang kedua, selain bakteri penambat N, ada bakteri pelarut P dan K, ya, di mana P dan K, fosfat dan kalium, itu sifatnya tidak mudah larut, sehingga untuk melarutkan itu membutuhkan mikroorganisme yang disebut bakteri pelarut P dan K. Dan banyak sebenarnya di alam ini ya, yang kita bisa eksplorasi sedemikian rupa dengan kekuasaan Allah itu ternyata ya, tanpa kimia pun ya, kita bisa menggunakan bahan-bahan alami dari alam yang ada ini, ternyata banyak ya bisa menggantikan pupuk-pupuk kimia yang selama ini menjadi mindset kita bahwa tanaman tanpa pupuk kimia dan pestisida tidak bisa hidup. Ternyata bisa.
bisa lebih bagus dibanding yang dengan menggunakan pupuk kimia. Para petani di seluruh Indonesia yang saya hormati, kita akan menuju pengamatan yang selanjutnya. Ini di area kami yang terletak di Desa Kutukulon, ya, di Desa Kutukulon, Jetis Ponorogo. Di area di sekitar gudang 2 kami ini ada setengah hektar, mulai dari depan sana sampai ke sana. Ini ada setengah hektar yang kita proyeksikan untuk area organik. Coba kita amati yang ada di atas. Ini yang untuk nampaknya organik, terlihat sangat sehat, ya. Populasi hamanya kita amati tidak ada, penyakitnya juga cukup sangat bisa dibilang sehat, ya, bahkan. Nah, kita akan amati di sini. Nah, ini juga IR64 sama dengan yang di bawah tadi. Kita lihat peranakannya, coba. Nah, ini tanpa pupuk kimia pun kita bisa, ya. Kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, coba kita amati lebih detail lagi apa yang ada di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Ini sama-sama dengan perlakuan organik, tetapi mungkin di sini agak lebih tinggi dibanding di bawah ini, ya. Nah, aspek yang mungkin tidak pernah kita sadari bahwa apa yang ada di sini ini pengairannya cenderung lebih sering tidak tergenang air. Tetapi kalau di sini mungkin air jauh lebih sering tergenang. Kalau kita amati secara lebih detail, peranakan antara di kanan saya dan di sebelah kiri saya ini sudah jauh lebih berbeda. Sudah lebih berbeda lagi. Ini jauh lebih banyak dibanding yang ada di sini. Karena apa? Ternyata penggenangan air yang berlebihan itu tidak baik. Karena apa? Fase-fase 40 hari pertama tanaman padi itu, disitulah sebenarnya fase yang sangat penting, masa-masa produktif tanaman padi untuk menghasilkan anakan. Kalau pada saat di usia 40 hari pertama kita sering melakukan penggenangan, ya, penggenangan yang berlebihan, ya, tidak kita air ini tidak recek-recek, tapi selalu digenangi, anakan jauh lebih sedikit, ya, karena dia tidak akan bisa beranak dengan baik. Tetapi kalau kita lakukan dengan pola pengairan intermittent atau berselang istilahnya, nah, kapan dia butuh air kita beri air secukupnya saja, kapan tidak butuh ya kita buang, kan gitu. Sehingga proses anakannya, ya, menghasilkan anakan jauh lebih bagus. Ini jauh lebih bagus dibanding yang di bawah tadi, proses peranakannya. Ini lebih lemu, ya, lebih subur lagi dibanding yang ada di bawah tadi. Nah, para petani di seluruh Indonesia yang saya hormati, dengan proses pola SRI organik kita juga sama mengendalikan dengan trikograma ini, nah, sama dengan yang di gudang yang pertama tadi di usia 1 bulan, kita juga mengendalikan dengan trikograma dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi kesimpulan kami pada sore hari ini, lagi-lagi kita sampaikan kepada seluruh petani di Indonesia, tanpa pestisida dan pupuk kimia kita bisa, insya Allah. Kalau Allah meridhoi, tidak ada jalan yang tidak bisa ada solusinya. Kita lihat apa yang sudah kita tampilkan. Ini merupakan satu bukti, indikasi awal bahwa tanpa pupuk kimia dan pestisida kita bisa. Para pemirsa dan para petani di seluruh Indonesia, mungkin kesempatan sore hari ini cukup sekian saja. Kita akan mengamati pada lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.